nama saya Dedi ya. Saya saat ini tinggal di daerah Abu Dhabi, sini ya. Lalu apa? Present, ya. Good, gonna be here. Oke, ada Burik sini, ada Filmi juga di sini ya. Jangan diragukan suara saya yang ini ya, itu saya lagi ngopet ya. Kita sekarang coba latihan simple future tense ya, simple future tense ya. Oke, coba tulis sini ya. Simple future tense. Simple future apa tulis? Tense ya. Oke. Kita lihat siapa di sini yang hadir. Udah lumayan beberapa ya. Oke. Jadi apa yang coba sekarang kita sharing ya, saling sharing apa yang kalian ketahui ya atau yang kalian ingat tentang simple future tense ya. Coba mungkin ada yang bisa kasih masukan ya. Apa yang kalian sudah ketahui ya sejauh ini tentang simple future tense. Boleh lagi bagi ya. Diketik di kolom komentar ya. Diketik di kolom komentar sini ya. Oke, lalu apa ya? What is your plan tomorrow? Jadi rencana kalian apa nih besok hari ya? Apa rencana kalian besok hari? Ya. Atau tadinya saya mau mau tanya rencana kalian malam ini ya, cuma kayaknya di Indonesia sekarang nggak tahu jam berapa, mungkin yang jelas sudah malam ya rata-rata. Jadi kita ngobrolin tentang rencana besok ya, gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita bisa pakai will atau going to ya. Jadi bisa kita ketik jadi subject, will, atau going to ya. Ini markernya udah mulai habis nih aktif tintanya. Sekarang kita verb ya. Ini ya. Subject, will atau going to, lalu verb, tapi kalau going to pakai am ya. Jadi langsung aja will atau going to. Gitu ya. Kalau subject subject plus will plus verb ya. Kalau subject plus am atau is atau are, going to, lalu verb. Nah, ini kira-kira gini ya.
Polanya begitu. Oke. Oke, silakan coba filmi ya. Bisa buat kalimat ya. What is your plan tomorrow? Ya. Jadi besok rencananya apa ya? Besok rencana kamu apa? Coba bisa di apa? Tulis di sini. Subject. Jadi misalnya I. Bisa pakai will, bisa pakai going to ya. Am going to oke, kita dulu coba ya. Mungkin saya harus kasih contoh ya tentang kata kerjanya ya. Soalnya di sini mungkin ada beberapa yang nonton mungkin akan bingung ini gimana cara ngisi ini gitu ya. Oke, saya kasih contoh kata kerjanya ya, atau verbnya, verbnya. Oke, saya kasih contoh yang kita bisa pakai, misalnya apa ya? Go ya, pergi ya, oke, atau stay, tinggal ya, oke, stay, tinggal, apalagi ya, mungkin buy ya, membeli. Oke, apa kelihatan ya ini? Apakah tulisan saya kelihatan ya di papan tulis? Oke, sebentar. I will go to the market tomorrow morning. Okay, good. I will go to the market tomorrow morning. Yes. Okay, good. Nah, bisa juga kita bisa bilang I am going to the market tomorrow morning. Itu boleh ya. Nah, bedanya apa? Nah, jadi artinya kalau di bahasa Indonesia kan dua-duanya sama ya. Baik I will go to the market tomorrow morning ya, dengan I am going to, I'm going to go to the market tomorrow morning ya. Bedanya walaupun dalam bahasa Indonesia artinya sama ya. Perbedaannya kalau kita bilang I'm going to go to the market tomorrow morning, itu pesan yang kita sampaikan bahwa itu kegiatannya sudah kita rencanakan ya, kita sudah rencanakan ya dari jauh-jauh hari ya, atau kita sudah rencanakan ya. Sedangkan I will go to the market ya tomorrow morning itu biasanya keputusan yang diambil dadakan ya gitu. Bedanya itu aja ya. Bedanya itu. Jadi yang satu keputusannya diambil secara mendadak ya. Yang satu lagi keputusan itu memang sudah direncanakan ya, sudah direncanakan atau mungkin sudah membuat janji dengan orang ya. Oke, lalu kita ini lagi ya, kita coba lihat nih apa kata kerja lain yang kita bisa pakai sebagai contoh ya. Oke. Selain go, stay, buy, oke boleh nih apa kalian bisa kasih saya contoh lain ya. Kalau kita punya rencana kita apa beli apa pergi kemana ya, tinggal di mana, membeli apa ya, atau saya mau nonton apa ya, mau nonton mungkin ini masuk rencana juga ya.
Oke, nonton ya. Nonton apa besok ya? Atau mungkin saya mau apa? eh, oke. Oke, nah ini dia. Atau mau makan apa besok? Awal gitu apa? Hmm. Oke. Oke, ini ada kalimat yang bagus ya dari film ini ya. Jadi, I am going to the market tomorrow morning ya. Nah, I'm going to the market tomorrow morning itu masuk kategori present continuous tense ya. Tapi konteksnya tetap future ya. Nah, itu uniknya present continuous tense ya. Present continuous tense itu eh, konteks yang bisa dipakai untuk future tense ya, seperti saat ini ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau pakai bentuk future tense ya, jadi I'm going to go to the market. Oke? Nah, jadi I'm going to go to the market. Nah, itu berarti kalimatnya dalam bentuk future, simple future tense ya. Gitu. Dua-duanya boleh ya, jadi baik yang film bilang ini ya I'm going to the market tomorrow morning itu boleh ya. Cuma itu kalimatnya present continuous tense ya dalam bentuknya ya. Ya, itu ya. Itu present continuous tense. Present continuous tense itu bisa konteksnya dipakai untuk future ya. Itu uniknya present continuous tense ya. Jadi misalnya I'm eating seafood tomorrow. Okay, I'm eating seafood tomorrow. Jadi saya kalau diartikan saya sedang makan seafood besok. Kan aneh ya. Tapi enggak, itu jadi bisa dipakai buat tomorrow itu bisa. Ya, itu untuk uniknya present continuous tense ya. Gitu. Nah, sedangkan kita sekarang kita coba latihan simple future tense ya. Simple future tense apa biasanya ya pakai will atau going to ya, gitu ya, artinya sama akan ya. Perbedaannya hanya di ini aja sebetulnya di apa nawaitunya niatnya ya. Gitu, perbedaannya hanya di niatnya aja. Yang satu itu sudah dijanjikan atau direncanakan ya dari jauh-jauh hari. Yang satu lagi itu rencana, bukan rencana ya, jadi keputusan spontanitas ya gitu. Itu aja bedanya. Oke. Aduh, saya masih baper lagi ya. Oke. Jadi kita pakai I di sini, I will ya, gitu ya. Nah, gitu ya benar. Jadi di situ contohnya sama filmnya we are going to do our task tomorrow. Oke. Task itu apa? Mungkin homework ya. Eh, mungkin homework atau tugas apa nggak tahu ya, tugas dari sekolah apa tugas rumah ya. Ah, kalau tugas tugas dari rumah ya, tugas di rumah misalnya mengepel atau mencuci pakaian atau cuci piring ya gitu ya, atau apa ya membersihkan halaman ya, itu masuk kategorinya chores ya. Jadi chores do uh,
apa ya namanya ya, tugas rumah, mengerjakan tugas-tugas rumah ya. Nah, ini banyak nih muncul. Ini bisa nyetrika ya, bisa cuci baju, cuci piring ya. Kayak do my chores ya, gitu ya. Mengerjakan tugas-tugas rumah ya. Gitu. Mengerjakan ya. Mengerjakan tugas-tugas rumah ya. Di rumah ya. Bersih-bersih ya gitu. Oke. Gimana? Sampai saat ini cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau kurang jelas tinggal tanya aja lagi ya. Oke. Sekarang kita ini yuk kita sama-sama tambahin lagi nih kata kerjanya ya, buat teman-teman yang masih belajar ya. Selain go, stay, buy, watch, play, eat, do ya, apalagi ya kita bisa tambahkan ya kata kerja. Biasanya kalau kamu besok mau ngapain? Biasanya kita cerita apa sih? Besok saya mau ini, mau itu ya. Apa ya? Coba ya kira-kira ya. Saya mau apa? Beli telur besok misalnya ya. Atau saya mau nonton film besok, atau saya mau main video game besok ya, atau saya mau pergi kemana besok. Kayaknya ini ya, yang paling umum setahu saya, yang paling umum ini ya, kalau kita ngobrol sama siapa aja, ditanya ya, itu biasanya ini jawabannya. Tapi mungkin ada kawan-kawan di sini yang mau kasih tambahan ya, boleh lah kasih tambahan di kolom komentar. Kira-kira apa lagi ya kata kerja yang bisa kita buat ya? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Nanti kita bareng-bareng mencari bahasa Inggrisnya ya, arti bahasa Inggrisnya apa ya? Selain makan, bermain, nonton, membeli, apalagi ya kira-kira ya yang kita bisa pakai sebagai contoh. Kalau kita ditanya rencana kita apa sih besok? How about you? Fill me besides going to the market, I'm going to buy some vegetables, and bumbu masakan. Bumbu masakan itu apa ya? Kalau bumbu masakan itu spices ya, spices mungkin gitu ya. Jadi spices nih. Spices jadi ada lada ya, ada mungkin sereh ya, ada merica ya, pokoknya jadi semua banyak ya. And also rice. Good. Good for me. Ini ada apa lagi banyak nih ya, ada ketumbar sini, masuk kategori spices nih ya. Dan ini untuk bumbu masakan atau untuk Indonesia ini sangat kompleks ya kawan-kawan ya. Beda sama negara-negara barat ya. Mereka sangat sederhana ya. Kalau di negara-negara barat hanya keju ya, atau garam, lada, udah itu ya. Saya rasa itu kebanyakan ya. Tapi kalau di Indonesia bisa sampai puluhan ini ya jenis bumbu ya. Itu kalau di negara-negara barat cuma hanya garam ya. Garam sama ini bumbu lada ya, udah itu. Dan makanannya mungkin yang paling kompleks kalau di standar barat ya mungkin keju aja ya, keju yogurt gitu aja.
Ya, keju hanya dari susu ya. Oke. Maaf ya, ini saya ini. Oke, selain itu apa lagi ya? Itu bagus ya kalimatnya tadi dari Filmi ya. Em, Sebentar. Oke, di sini ini saya mau nulis apa lagi di sini di bawah, ini terlalu ini ya, penuh ya. Oke, nah ini kita bisa singkat juga ini kawan-kawan ya. Jadi ya, I will ini bisa disingkat kalau dalam percakapan sehari-hari ya, jadi I'll ya. Ini. Oke. Oke, misalnya I will help you. Oke, I will help you. Oke, bisa juga kita bisa bilang I'll help you. Oke, ini ya. Nah, jadi will dipakai kalau kita membuat ini komitmen ya. Selain ini dadakan ya, will ya. Ini juga kita pakai untuk apa komitmen kita, misalnya buat janji ya. Saya janji nih ya, saya mau datang ya besok ya. I will come tomorrow. Oke, I will come tomorrow. Jadi saya janji dia ya. Konteksnya janji, I will come tomorrow. Itu dia. Konteksnya itu. Oke, nah jadi will dipakai juga untuk kita janji ya. Nah ini contoh dari Filmi yang bagus ya, contohnya I'm going to wake up early tomorrow. Oke, I'm going to wake up early tomorrow. Berarti kalau kita bilang itu berarti si pesan yang kita sampaikan ya, yaitu ini sebenarnya sudah direncanakan ya. Jadi udah direncanakan pengen besok pengen bangun pagi ya besok ya. Oke, jadi itu rencananya ya sudah direncanakan. Kalau Filmi bilang I will wake up early tomorrow ya, berarti Filmi lagi buat janji dia sama orang nih. Jadi saya janji saya akan bangun lebih awal pagi ya gitu. Kalau ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau cita-cita ya pakai will atau going to ya. Sama konteksnya ya. Bisa pakai will. Kalau pakai will berarti ini kita berjanji ya. Kita berjanji. Oke, contohnya apa nih? Contohnya jadi pakai will kita janji ya. Kalau going to itu kita rencanakan ya. Kita sudah rencanakan ya. Gitu.
Gitu. Dan apa ya, untuk going to ya, itu biasanya sih going to itu sudah ditentukan ya. Nah, sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya apa ya, prediksi dia pakai will ya. Prediksi misalnya gini, besok saya rasa besok akan hujan ya. I think it will rain tomorrow. Ya, itu juga. Jadi kita memprediksikan sesuatu. Jadi kita memprediksikan sesuatu ya. Misalnya cita-cita nih ya. Misalnya Filmi punya saudara misalnya ya. Saudaranya misalnya saudara laki-laki ya. Filmi punya saudara laki-lakinya pengen menjadi astronot misalnya ya. Dan Filmi memperkirakan saudara laki-lakinya akan beneran jadi astronot ya. Jadi I think, okay, I think he will be an astronaut one day. Okay. Ini prediksi ya. I think he will be an astronaut one day. Jadi suatu hari nanti dia akan jadi astronot ya. Ini prediksi. Jadi prediksi ya, bisa masuk prediksi, bisa masuk hal-hal yang enggak direncanakan, spontanitas ya, bisa spontanitas, bisa prediksi ya. Gitu. Sedangkan going to ya, ini sesuatu yang sudah direncanakan ya, dan biasanya sudah di fix ya, nggak bisa, nggak ada rencana untuk berubah lagi ya. Jadi kalau will itu masih ada kemungkinan berubah ya, tapi going to kita lihatnya nggak ada perubahan ya. Gitu. Oke. Gitu ya. Tapi yang perlu diingat ya, jadi dua-duanya bisa kita pakai ya, konteksnya bisa kita pakai ya, bisa dipakai. Jadi I will eat atau I'm going to eat ya, itu bisa kita pakai ya. Yang membedakan hanya niatnya aja sebenarnya, itu aja sebenarnya yang membedakannya. Oke, dan ini saya rasa ini nggak ini ya, waktu dulu saya belajar di Indonesia nggak diajarin ini ya. Jadi saya tahunya tuh pas lagi saya ini tinggal bersama para penutur asli ya. Jadi jadi begitu ya, ini konteksnya begitu ya. Jadi perbedaan will dan going to gitu. Oke. Lalu untuk pengucapan ya, nah ini nih ya. Jadi untuk pengucapan, kalau penulisan ya, I'm going to, penulisan juga biasanya gini. Jadi kita singkat biasanya kalau dalam pengucapan I'm gonna, oke. Misalnya gini, I'm going to watch a movie. Saya mau nonton film ya. Nah, ini I'm going to watch a movie. Nah ini dalam penulisan saya sarankan pakai ini ya, dipisah ya, I am going to watch a movie. Nah tapi kalau dalam percakapan ya, dalam pengucapan ya, ini kita bisa singkat ini ya, I'm gonna watch a movie. Ini sebaiknya jangan dipakai dalam bentuk penulisan ya, kecuali kalau kita ngobrol sama teman dekat ya, atau sama saudara kita ya, itu bisa pakai ini ya.
I'm gonna watch a movie itu artinya I'm going to watch a movie. Oke. Nah, kalau dalam tes ya, tes IELTS atau TOEFL ya, nah itu pakainya gini ya, I'm going to watch a movie. Jangan pakai gini, nanti salah nanti ya, nanti nggak dapat nilai ya. Karena ini versi informal ya, versi informal, jadi jangan dipakai kecuali hanya untuk di sosial media dengan kawan kita ya, dengan saudara kita, atau situasinya benar-benar yang situasi bukan formal ya, situasi bukan formal kita bisa pakai. Tapi kalau situasinya formal kayak tes ya, atau di sekolah ya, atau di perusahaan, jangan pakai ini ya. Jadi kesannya tidak profesional nanti ya, gitu ya. Nanti kalian malah terkesan tidak profesional ya. Jadi saya sarankan pakai ini kalau di untuk formal ya, gitu. Oke, sebentar ya. Saya ke kamar mandi dulu nih, hidung saya mampet deh. Ya, gimana? Apa cukup jelas? Kita coba latihan lagi ya. Kita latihan buat kalimat-kalimat lagi yang lain ya. Kita latihan. Oke, Filmi ya. Saya punya pertanyaan untuk Filmi ya, karena Filmi ini yang ini konsisten ya di sini ya. Yang lain ini masuk keluar nih ya. Jadi saya nggak tahu nih. Dan sebenarnya nama-namanya juga di sini nggak ada ya, list namanya di sini nggak ada ya. Maksud saya nggak kelihatan list nama, jadi saya nggak tahu siapa aja di sini ya. Kecuali kalau udah muncul di layar komentar ini ya. Oke, nah Filmi, saya punya pertanyaan ya. So, what is your plan for the rest of the night? Oke, ya, jadi apa rencana kamu ini ya malam ini? Nah, jadi rencananya malam ini apa nih? Coba bisa diketik jawabannya ya di kolom komentar. Ya. What is your plan? Okay. Bukan tomorrow ya, tapi tonight. Okay. Coba. Atau yang lain juga boleh ya, boleh yang lain yang nonton di sini ya, yang nggak kelihatan sama saya boleh diketik ya. What is your plan tonight? Okay. What is your plan tonight? Ya, coba di ini. Ayo saya tunggu jawabannya ya. Saya tunggu jawabannya. Atau mungkin saya mungkin tambahkan lagi ya kosakatanya ya. Buat yang lain ya, mungkin mempermudah yang lain buat kalimatnya, boleh lah. Selain go, pergi, buy, watch, play, eat, apa lagi ya? I'm going to ini juga tidur boleh ya, tidur
tidur, sleep, tidur ya, tidur. Oke, atau apa lagi ya? Nyanyi ya, boleh nyanyi. Oke. Apalagi ya di sini sering sing, nyanyi, apalagi ya, dance, nari, atau mungkin mau baca. Siapa di sini yang suka baca ya? Membaca, ini bisa ya. Oke. Oke, ini saya hapus ya biar nggak tambah bingung. Yang lain dah. Oke, silakan yang lain coba. Jadi pertanyaannya ya saya tuliskan. Oke, ini apa rencanamu malam ini? Oke, ini paling gampang ya. Oke, ini apa nih? I will wash my face and pray before go to bed. Okay. Then I will read the book. Okay, good for me. Ini bagus ya. Oke, yang lain silakan ya. Jangan malu-malu ya. Yang lain silakan ketik ya. Jangan takut salah ya. Nggak akan dimarahin ya kalau salah ya. Okay, good job Robbie. Okay, so you will wash your face and pray before you go to bed. Yeah. Jadi I will wash my face and pray before I go to bed. Okay, and I think I will read a book too. Okay, good. These are good sentences. Okay, ini kalimat-kalimatnya bagus ya untuk dari film ini ya. Gitu dong ya. Oke, lalu ini latihan ya, prediksikan anggota keluarga di sana ya. Coba prediksikan anggota keluarga kamu ya di situ ya. Mungkin my mother will, atau my father, atau my brother ya, atau my sister, coba. Coba sekalian kita latihan ya. My brother will do this, my sister will do that, my father will do this, my uncle will do that, That's right. Don't forget to brush your teeth. Yes, It's important. Yeah, you don't want to have smelly breath. Yeah, and you need to have clean teeth. Yes, that's right. Bagus ya. Ini dia. Jadi jangan lupa sikat gigi ya. Sikat gigi nanti jadi tambah banyak plaknya nanti ya. Wah, gawat nanti. Ini ya. Jadi di sini apalagi ya, banyak ya di sini, brush your teeth. Brush. Brush. Ini bagus tadi ya dari Filmi ya. Idenya bagus, brush. Menyikat gigi ya, brush your teeth ya. Kalau ini dulu waktu saya masih di Taiwan ya, menurut saya, karena nggak semua sih, ada beberapa menurut saya bilang brush my face ya.
Jadi wah disikat muka saya. Wah, you sure you brush your face? Dia lupa. Oh ya ya ya, brush my teeth ya. Gitu ya. Oke. Apalagi di sini ya, yang kira-kira membuat bingung apa ya? Coba bisa silakan dia kasih saya masukan di sini. Kira-kira di sini mana yang membuat bingung ya? Ya. Okay, my sister. Okay, so Philby's sister is doing her homework. Okay, good. Okay, she will finish her homework before ini okay. So she will finish her homework before she goes to bed. Okay, atau before she goes to sleep. Okay, atau before she goes to bed. Ya, gitu. Jadi she will finish her homework before she goes to bed. Ya, bagus ya. Ini kalimatnya bagus nih dari Filmi ya. Jadi cuma dikit saya kasih sedikit ini aja masukan ya. Tapi kalimatnya bagus ya dari film ini ya. Jadi buat kalian nanti yang sedang nonton ini ya, saya lihat kalimat dari film ini ya. Say my sister is doing her homework, bagus ya. She will finish her homework before she goes to sleep atau before she goes to bed ya. Itu boleh ya. Gitu bagus. Yeah, itu ya. So that's your sister, right? Okay, now Filmi, you can share with us also what is your brother's plan? Okay, what is your brother going to do tonight? Okay, what will he do tonight? Okay, you can also share. Jadi bisa ini juga dibuat di sini ya kalau punya saudara laki-laki ya, bisa my brother will do this itu. Okay, my brother is going to do that ya. Okay. Ini yang baru datang ini ya, selamat datang yang baru datang ya. Ya mudah-mudahan masih bisa tetap ngikutin ya. Kita udah di tengah-tengah nih ya. Oke. Oke, saya tunggu ya kalimatnya ya, dari satu kalimat lagi ya, satu ini lagi dari anggota keluarga yang lain ya, dari filmnya. Habis itu kita coba ini lengkapi kalimat saya. Jadi saya akan nulis di sini di papan tulis ya, satu kalimat yang tidak lengkap ya, nanti kalian lengkapin, oke? Masih tetap dalam bentuk simple future tense ya. Okay. Okay. Okay, good. My brother is going to watch a movie. Ya, bagus ya. My brother is going to watch a movie. Nah, gitu ya. Bagus ya. Nah, sekarang saya mau tulis instruksinya di mana nih ya, yang cocok nih ya. Oke, ini aja di sini ya.
Ini saya hapus ini yang mudah ya. Jadi eat di sini makan ya. Eat, saya bilang di sini makan ya. Oke. Ini Mr. What if I want to say tomorrow I will come to your house, but I'm not sure yet. Oh, okay. This is a good question here. Okay. Ini jadi kalau misalnya ini bisa nih ya, bisa ya. Oke. Ya, bisa juga ya. Jadi di kalimatnya diawali oleh tomorrow ya. Ini boleh ya. Di tomorrow langsung ada kasih koma ya. Tomorrow I will come to your house. Oke. Jadi ini semacam janji ya. Ini janji ya. Tapi ini juga bisa jadi prediksi. Nah, jadi bisa will itu bisa janji tapi bisa juga prediksi ya. Jadi kita berjanji kita datang ke rumah teman kita ya. Tapi ini masih sekedar prediksi ya. Jadi ya nggak apa-apa, bagus ya. Ada dari pertanyaan dari Huhi ya. Oke, jadi tomorrow I will come to your house ya. Jadi walaupun belum yakin ya. Tapi itu konteksnya betul. Yes, Huhi. Okay, so you can say that, you're allowed to say that because even though it's a promise, right? But there's still the sense of prediction there. So it's okay, yeah. Okay, good job, Huhi. Okay, now complete my sentence. Okay, so let's write this on here. Complete the sentence. Okay. Complete the sentence. Okay. Complete the sentence. Okay. I hope you guys can read this. Okay. 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 So this one here. I think it rain tomorrow. Okay. So which one do you feel like the most correct, most suitable answer? I think it will rain tomorrow, or I think it is going to rain tomorrow. Okay. Oke, jadi mana yang kira-kira yang cocok ya? Ya, karena ini ada prediksi ya, ini adalah sifatnya prediksi ya. So this is a prediction ya. Yes, very good, Philby. Okay, so the most suitable one, okay, I think it will rain tomorrow. Okay, because it's a prediction there. Okay. Okay, good. Okay, so I think it will rain tomorrow. Okay. Okay, good job. Oh iya, untuk mengomentari tadi kalimat dari huhi ya. Jadi tomorrow I will come to your house. Okay, nah karena kamu belum yakin ya. So
So it's okay to say tomorrow I will come to your house because you're not sure yet. But if you are certain, okay, if you already made up your mind, so you said I will. So I am going to come to your house. I am going to go to your house. Okay. Okay, I will go to your house. Okay. I think it's maybe the most suitable. I will go to your house. Okay. If you're not in that house. Okay. Oke, terus kita lanjut ya. Complete the sentence. Okay, ini. So complete the sentence. My Sarah will us dinner tonight. Okay. Jadi kira-kira apa nih ya? My Sarah will us dinner tonight. You can choose so, okay? Ini bisa pilih dari sini ya. Kira-kira mana yang paling cocok ya? Okay, mana nih? My Sarah will us dinner tonight. And don't forget to write the full sentence if you can. Okay, jadi jangan lupa ditulis kalimatnya secara full ya. Sekarang hitung-hitung kalian berlatih menulis, oke? Okay? Oke, jadi bisa My Sarah will, My Sarah akan kita makan malam, malam ini ya. Jadi the most, I think it's suitable. My Sarah will either you can use buy. I think this is more suitable, right? My Sarah will buy us dinner tonight. My Sarah will buy us dinner tonight. Jadi My Sarah beli ini akan traktir kita makan malam ya, gitu kira-kira ya. Or just like who he said, okay? You can also say My Sarah will cook us dinner tonight. Gitu guys, that's also okay. My Sarah will. You can say cook us dinner tonight. Maybe, but I think cook is not. Even though you can, but I think for cooking, My Sarah will cook dinner for us tonight. Okay, that would be more like it. Yeah? But I think in this one, My Sarah will buy us dinner tonight. Okay, I think that's. I like that one more. Okay, but good job, hoo-hee. Right. Okay, and Phil B, great job. Okay, let's change the sentence. Okay.
Now, okay. Okay, now to complete the sentence. So Marcona, okay, is going to the violin in the concert. Okay, Marcona akan biola di konser nanti ya. Okay, nah. So what do you think? Just don't forget to write the full sentence. Okay, guys. Okay. Jadi jangan lupa tulis kalimatnya secara penuh ya. Jadi hitung-hitung latihan menulis. Oke. Okay, next one. Okay, I'm sorry for interrupting. Do you have any recommendation to practice speaking skills? This is a good question. Okay. To practice speaking skills, then you have to speak. Okay, there's no shortcut, right? There's no shortcut. What you can do, right? One, you can read out loud. Okay, so the sentences that you make, you can read out loud. Okay, and read more dialogues. Okay, read more dialogues. Okay, and what I mean is reading out loud. Okay, and okay, number two. Okay, you can either choose one or combine the two. Right? Find a partner, okay, to speak with, to have conversation with, to practice your English with. Okay, that's my recommendation. Yeah, at least that's what I can think right now. Okay, maybe I have more later. Okay. Marcona is going to play the violin in the concert. Very good. Okay. Oh yeah, maybe I will open up a membership maybe later. Okay, on my channel. Okay, membership, and maybe my members will be able to practice with me. Okay, practice with me. So every time I go live, you can practice your conversation with me, right? Maybe I can invite you. Yeah. For now, I can. That's what I can think of right now. Okay, that's a good question. Who he. Yeah. Okay. Okay, good answer from Marcona. I mean, from Philby. Yeah? Good answer. All right, next one. Okay. Next is Mr. Samiun. Okay, Mr. Samiun.
Okay. Okay. There. Mr. Samiun. Okay, there are two blank space here. Okay, there are two blank space. Mr. Samiun in our house for 2 days. Okay, so you can choose this. Okay, one of this and one of this. Okay, sorry, one of this and one of this. Jadi di sini ada dua ruangan kosong ya di sini. Jadi ambilnya satu dari sini dan salah satu dari sini ya. Oke, going to atau will ya. Oke, dan salah satu dari kata kerja sini. Oke, coba. Jadi Pak Samiun ya, titik-titik tinggal di rumah kita selama 2 hari ya, gitu. Okay, from Filmi, Mr. Samiun will stay in our house for 2 days. Okay, good. Okay, good. So you Filmi, jadi boleh ya pakai will dan bisa itu juga boleh pakai is going to, itu boleh ya. So you can choose will, either will or is going to. Okay, same. Will. Okay, good job. Okay, Filmi and who he who. Yeah, good job. Who he who and Filmi. Yeah. Yes, Mr. Samiun. Okay. Yes, because Mr. Samiun. Because everybody likes Mr. Samiun. Yeah. 2 days. Yeah. Everybody likes Mr. Samiun. Yeah. Right, next one. Okay. Not complete the sentence. I think you guys can do this already. Okay, now I'm going to ask you to put the sentence in order. Okay, write them in the correct order. Okay, so write in the correct order. Okay. Okay, right in the correct order. Jadi ini kalimatnya akan berantakan, ya. Nanti kalian tulis ya sesuai urutan yang seharusnya. Oke? Okay, yeah. Right. Okay, now this one. A new car Zubaida going to is by month next. Okay.
Okay, let's see. Zubaida is going to buy a new car next month. Okay, good job. Who he who. Yeah, good. Okay, Filmy. Still waiting for your answer. Okay, what do you think? Zubaida. Siti Zubaida. Okay. Zubaida is gonna. Okay. Okay, going to buy a new car next month. Okay, good. Zubaida is, just remember, okay, if you want to put gonna, you don't have to put two anymore, okay? So, Zubaida is gonna buy a new car next month, okay? There's no need to write two there. But, I suggest, because we are practicing now, let's just keep on the Zubaida is going to, okay? Instead of gonna, just use going to, okay? Or if you want to use gonna, fine. Okay, it's gonna buy, okay? Gonna run, gonna buy, gonna eat, gonna watch, gonna read, okay? Okay, good. All right, good job, Philby and who he who. Right, good, good. Okay, exchange. Yeah, some Indonesians cannot pronounce change. Okay, so cheng. That's cheng. Okay. All right. Next one. Still, right in the correct order. Okay. Okay, there you go. Okay, let's see. Mr. Bob Dangdut Koplo is to going on birthday my sing. Okay, there you go. Okay, I see the sentence now from who he who. Okay. Okay, Mr. Bob is going to sing Dangdut Koplo on my birthday. Okay, and Filmy, Mr. Bob is gonna sing Dangdut Koplo on my birthday. All right, good job. Okay,
Great. Oh, thank you for the likes. Okay, everyone. Okay, appreciate that. Okay, so this is it. Okay, everyone. It's almost Maghrib here. Okay, so I only have another 2 minutes. Okay, another 2 minutes. Yeah, I only have 2 minutes left. Okay, so in 2 minutes, okay, you can ask me any questions. Okay, ask me any questions. For those of you who's new here, okay, my name is Denny. I live in Abu Dhabi right now. Okay, I work as a teacher. Jadi nama saya Denny ya. Untuk bagi kalian yang baru bergabung di sini ya, selamat kenal, salam kenal ya. Nama saya Denny, saya tinggal di Abu Dhabi dan saya bekerja sebagai guru di sini ya, gitu. Silakan tanya apa aja ya. Okay, what is the difference between Mr. and Sir? Ini pertanyaan yang bagus ya. Okay, Mr. and Sir. Karena so both of Mr. and Sir, I assume that it's you address a gentleman, okay, a man, okay? Mr. Okay, Sir. Okay, so Mr. for example, Mr. Bob, okay, Mr. Samiun, okay, Mr. Danny, okay. You can also call somebody in a formal way, okay, sir, excuse me, sir. Maybe, for example, you meet your colleagues, okay, or maybe not your colleagues. I'm sorry, your boss. Okay, okay, you see your boss, right, or your teacher. Okay, he says, sir, I have a question. Okay, but yeah, I think in in the UK, sir is also a title, okay, for royalty. So, for example, Sir Paul McCartney, okay, in Indonesia is like Raden, for example. Okay, Raden, ya. Jadi gelar bangsawan itu juga bisa ya. So that's the difference, I think. Yeah. Okay, I hope that answered the question. Okay, if you're still not sure, ask me again. I will try to explain more. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Mister disingkat Sir, kalau Mrs disingkat apa? Oh, Mister disingkat itu bukan Sir ya. Mister itu bukan disingkat Sir ya. Jadi bukan. Kalau Mrs itu buat ini wanita yang sudah menikah ya. Jadi kita Mrs. Jones, okay, Mrs. Lee ya. Jadi ibu ya, kita panggil aja Mrs. Ibu, Mrs. Brown ya, gitu ya. Jadi Ibu Brown, Ibu Jones ya, ibu kayak gitu ya. Kalau Mister itu Pak ya, Pak Lee, Pak Bob gitu ya. Itu aja ya. Kalau Sir itu sama Pak ya, cuma kayak lebih ke ini ya Pak. Kalau Mister kita panggil nama ya, Mr. Bob, Mr. Ali, Mr. Hussein ya, Mr. Jones ya. Tapi kalau Sir itu kita panggil nama ya, kita Sir, Pak ya. Can you Sir, I have a question. Sir, can you please look at this? Yeah, like that. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya bagus ya, yang mencerahkan ya. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, jadi selamat datang Hu Hi Hu ya. Jadi saya baru lihat Hu Hi Hu ya. Ini mungkin Hu Hi Hu di mana nih posisinya ya? Posisinya di belakang meja, di samping pintu. Wow. Dan yang lain silakan ya, yang lain yang nonton ya. Ini saya lihat ada beberapa yang nonton tapi nggak berpartisipasi ya. Jadi jangan malu-malu ya kawan-kawan ya. Jangan malu-malu karena nanti ujung-ujungnya malu-maluin ya. Jadi disinilah saat yang
cocok ya untuk kalian berlatih ya. Jangan takut salah, jangan malu kalau salah ya, karena kan kita semua masih belajar ya. Saya juga masih belajar ya. Itu. Oke, oke, you're welcome, who he who, and no problem, film me ya, my pleasure. Kayak gitu ya. Di sini. Oh iya, jadi teman-teman ya, ini teman-teman semua ya. Jadi kalau bisa teman-teman merasa channel ini bermanfaat ya, bisa ini ya, di sharing ke kawan-kawan kalian ya, di di tempat kalian ya, untuk bergabung di sesi live ini ya. Silahkan ya, saya nggak keberatan. Silahkan di sharing ya, silahkan dibagikan linknya setiap saya live ya. Undang teman-teman teman-teman kalian, saudara, keponakan atau siapapun ya, teman sekolah untuk gabung di sini, belajar bareng dan kita praktek bareng di sini ya. Nah, gitu. Jadi begitu saudara-saudara. Maaf. Ini hidung saya ini ya. Jadi teman-teman di sini hidung saya sering mampet ya, sering bermasalah karena di sini tuh sering badai pasir ya. Jadi sering badai karena sering debu, sering badai pasir. Jadi ya begitulah, setiap ada badai pasir jadi pileknya 3 hari gitu ya. Jadi curhat deh ya. Oke. Ya, Huhi, ini pertanyaan bagus. Biasanya live jam berapa? Apa ada jadwalnya ya? Jadi biasanya memang saya live itu ya kira-kira jam seginian lah, ya jam tadi ya, sekitar jam tadi ya. Atau jadi memang gini, karena ada perbedaan waktu ya. Jadi kalau saya nggak berangkat kerja itu saya biasa pagi ya live ya. Kalau saya nggak berangkat kerja, tapi kalau saya kerja biasanya di akhir pekan ya, sekitar jam segini ya. Saya coba live ya. Gitu. Karena yang jadwalnya karena saya baru ya, jadi memang ya sekitar jam segini ya. Jadi saya baru live. Biasanya saya nggak live ya. Biasanya nggak live ya gitu ya. Jadi ya silakan ya, ibu jadi ambil ajak kawan-kawan, teman, tetangga ya, semua ya untuk gabung belajar bareng-bareng di sini ya. Gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus ya. Nah, ini ada berapa menit lagi nih sebelum azan maghrib di sini ya. Nah. Ya, jadi sekedar mengingatkan kawan-kawan ya. Jadi dalam kawan-kawan bisa ajak yang lain ya. Kenapa saya sarankan ajak yang lain? Karena di zaman sekarang ya kita perlu menguasai bahasa asing ya. Jadi bahasa asing, apapun bahasa asing itu ya. Mau kawan-kawan suka bahasa Inggris, pelajarin bahasa Inggris. Kawan-kawan suka bahasa Mandarin, pelajarin bahasa Mandarin. Kalau kawan-kawan suka bahasa Jepang, pelajarin bahasa Korea, pelajarin semua bahasa Rusia ya. Karena di zaman sekarang kita butuh orang-orang yang bisa berkompetisi ya dengan orang-orang asing ya. Orang-orang asing berarti banyak yang datang ke Indonesia untuk investasi ya. Nah, perusahaan-perusahaan asing itu mereka bawa staff dari negara mereka dan kita harus bersaing dengan mereka ya. Makanya itu kita harus kuasai bahasanya ya. Begitu juga kita bisa dengan menguasai bahasa asing, seenggaknya kita membuka lebih banyak pintu untuk mendapatkan rezeki. Ya, itu kira-kira ya. Gitu.
Ya, 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 ya. Dan mungkin saya juga nanti apa ya, nanti saya umumin lah, saya juga mau buka kursus online ya, kursus online untuk belajar apa kawan-kawan yang pengen ikut TOEFL atau IELTS ya. Nah, itu TOEFL sama IELTS itu harus terpisah ya, karena itu lebih apa intensif ya. Itu nanti saya buka khusus online di situ ya. Tapi untuk di sini kita untuk apa secara umum ya di live ini kita belajar bahasa Inggris secara umum ya untuk cara berkomunikasi ya dan dasar-dasar grammar di sini ya. Oke, kalau memang ini 1 menit lagi mungkin azan maghrib ya. Jadi saya pamit dulu ya kawan-kawan ya. Terima kasih sudah mengikuti sesi live ini ya. Sampai jumpa di sesi live selanjutnya ya. See you next time. Bye bye.